而走。成王败寇，至少你不配知晓。生死不论。Di sisi timur Suzaku ada sebuah sinar hijau terbang yang ternyata itu adalah leluhur klan iblis raksasa yang jiwa asalnya telah mengalami kerusakan parah oleh anak iblis dari Suntai. Waduh, Upin Ipin dilawan ya. Dirinya yang telah dikejar-kejar oleh anak iblis hingga ke seluruh Suzaku, namun untungnya dia ini berhasil untuklah menjebak anak iblis dengan formasi kuno yang ada di bagian utara Suzaku. Lalu dia kembali ke klan iblis raksasa untuklah memulihkan dirinya. Dan kali ini dia tidak lagi memikirkan tentang memburu Wang Lin. Yang dia pikirkan sekarang yaitu memulihkan kekuatannya dan inginlah membalaskan dendam semua ini kepada Suntai karena untuk anak iblisnya ini terlalu merepotkan guys. Lagipun untuk saat ini dia bisa dikatakan begitu beruntung. Dia telah berhasil untuklah mencuri pedang surgawi yang masih terdapat jiwanya Su Ligou. Setelah dia selesai untuklah berkultivasi, leluhur klan iblis raksasa mengeluarkan pedang surgawi dan dia inginlah menghapus roh yang berada di dalamnya. Di saat itu juga Su Ligou pun muncul dan memohon ampun kepada sang leluhur dan bersumpah akanlah setia kepadanya. Walaupun semua itu hanyalah sebuah kebohongan agarlah dia ini tidaklah dihapus ya, dan menunggu Wang Lin untuklah menyelamatkannya. Mendengar ucapan yang begitu sangatlah meyakinkan, sang leluhur pun memberikan keringanan dan menjadikan dia sebagai roh pedangnya. Lagi pula dengan adanya Su Ligou, maka pedang surgawi ini akanlah menjadi bertambah kuat guys. Setelah itu dia kembali memasukkan Su Ligou ke dalam pedang surgawi dan menyimpannya sembari berkata kalau pedang tersebut sangatlah tidak normal. Ia tidaklah normal karena pedang surgawi ini diperuntukkan Wang Lin ya. Sementara itu, Wang Lin telah tiba di goa tempat dia tinggal dan di sana terdapat banyak energi spiritual yang begitu padat. Tanpa berlama-lama, Wang Lin langsunglah berkultivasi. Namun, setelah 3 hari berkultivasi, Wang Lin merasa kultivasinya ini masih terlalu lambat untuk meningkat. Alhasil ya, dia mengeluarkan 3 batu roh berkualitas tinggi serta menutup pintu gua dengan batasan agarlah semua energi spiritual yang ada di dalam masuk ke dalam tubuhnya dengan begitu sempurna. Sesingkatnya, 1 bulan pun telah berlalu. Ketiga batu roh tersebut telah sepenuhnya berubah menjadi debu dan Wang Lin baru berhasil mencapai tahap pertengahan pendirian yayasan. Tentu hal ini membuat Wang Lin sedikit kecewa, karena jika dia menggunakan batu roh lagi yang tersisa 15, maka itu tidak akanlah cukup. Dan juga batu roh ada barang berharga buatnya. Namun, tiba-tiba suara retakan terdengar pada gua, yang dimana gua tersebut sudah tidak bisa menahan energi spiritual yang terlalu padat. Melihat itu ya, Wang Lin segera untuklah menghentikannya, dan dia berencana untuklah pindah ke goa baru. Ketika dia segera keluar dari sana, dan dia pun melihat sebuah matahari terbenam, dan pandangannya teralihkan oleh seorang perempuan yang tidak asing baginya, yang sedanglah menuju ke sekte pemurnian jiwa. Kalian tahu itu siapa? Ya, itu adalah Liu Mei. Alhasil ya, Wang Lin terus memperhatikan gadis tersebut, namun dia sama sekali tidaklah mengingatnya. Alhasil ya, dia pun pergi ke tempat seorang pria parubaya untuklah berpindah goa. Melihat kedatangan dari Wang Lin membuatnya cukuplah begitu terkejut karena dia melihat kultivasi yang telah mencapai tahap pertengahan dengan begitu sangatlah cepat. Ya, bagi mereka ini sangatlah cepat ya. Tetapi bagi Wang Lin yang sudah mencapai tahap formasi jiwa, baginya begitu sangatlah lambat. Setelah mengetahui niat dari Wang Lin, dia pun memberitahu kalau melakukannya terlalu cepat, maka akan sangatlah sulit baginya mencapai tahap formasi inti. Mendengar itu, Wang Lin mengerti apa yang dia maksud, namun dia tetap inginlah melakukannya guys. Alhasil ya, pria parubaya tersebut langsunglah mengizinkannya. Setelah itu, pria itu pun memberikan sebuah token baru yang bertuliskan 803, yang dimana semakin kecil angkanya, maka semakin banyak energi spiritual, ucap dari sang pemberi token ini. Wang Lin pun menerimanya dan segera pergi ke gua nomor 803.
Sementara itu, pria tersebut merasa ada yang aneh. Dia pun pergi ke gua tempat Wang Lin sebelumnya. Namun, dia sama sekali tidaklah menemukan apapun, guys. Lebih tepatnya, tidak ada kejanggalan yang dilakukan oleh Wang Lin. Hal ini membuat dia menjadi begitu sangatlah penasaran dan memutuskan untuk lebih memperhatikan kegiatan dari Wang Lin. Sebab baginya, meningkatkan kultivasi hanya dengan beberapa hari saja, itu sudah sangatlah di luar nalar. Sesampainya di sana, Wang Lin melihat kalau gua tersebut terlihat sama dengan sebelumnya, tidak ada yang beda sama sekali. Namun di dalamnya ini, terdapat sebuah formasi pengumpulan energi spiritual yang cukuplah begitu sederhana. Dan formasi ini bisa dikatakan cukuplah efektif jika diletakkan di atas Vena Roh. Setelah melihat lebih mendalam, Wang Lin pun akhirnya mengerti kalau tempat ini merupakan mata Vena Roh semu dan formasi tersebut adalah yang menciptakannya, guys, dan terhubung dengan yang asli. Setelah mengetahuinya, Wang Lin segera mengembalikan formasi ke bentuk normalnya dan mulai berkultivasi kembali dengan metode yang sama seperti sebelum-sebelumnya. 2 bulan pun telah berlalu. Wang Lin berhasil mencapai tahap akhir pendirian yayasan. Tepat pada hari ini, Wang Lin tertuju kepada sebuah formasi dan berencana inginlah menarik energi spiritual di dalamnya. Formasi ini keluar untuklah membantu mencapai tahap formasi inti. Wang Lin mulai mempelajarinya dengan begitu seksama, dan setelah beberapa saat, tangannya pun membentuk sebuah segel tangan dan membuat batasan ilusi menuju sebuah formasi. Seketika formasi ini mulai berguncang dan kekuatan yang hebat pun langsunglah keluar. Dengan cepat, Wang Lin pun langsunglah menjauh. Setelah beberapa saat, formasi ini berhenti berguncang, guys, dan Wang Lin melihat ke dalamnya yang dimana terdapat sebuah batu roh yang dikenal sebagai batu kristal kun yang memiliki kemampuan untuklah menyerap energi spiritual, guys, namun tidak bisa untuklah menyimpannya. Dengan cepat ya, Wang Lin segera mengambilnya dan di saat itu juga sejumlah energi spiritual yang besar keluar dari si batu merah dan masuk ke tubuh Wang Lin membuat gas hitam keluar secara tiba-tiba yang artinya segel di dahinya Wang Lin mulai melemah. Mengetahui hal tersebut membuat Wang Lin cukuplah begitu bahagia ya. Namun, dia juga tahu kalau efek seperti ini hanya berlangsung sekali saja. Dan dia haruslah mencari Vena Roh yang baru untuk mendapatkan efek yang sama. Lalu, Wang Lin kembali memutuskan untuklah berkultivasi kembali saat energi spiritual yang keluar dari batu merah mulai meredah. Bisa dikatakan ya, untuk arc ini, Wang Lin benar-benar hanya berkultivasi dan tidak ada gangguan sama sekali. Nantinya ada ya, Liu Mei akanlah datang, tetapi nanti. Sementara itu, di negara Sueyu, Li Yuanfeng sedanglah memulihkan dirinya dengan menggunakan 5 balok es yang mengeluarkan energi spiritual untuklah diserapnya, guys. Ternyata, bekas pertarungan tersebut, dia cukuplah terluka parah sebab petir hitam milik dari Sun Tai berhasil untuklah mengenainya. Walaupun ya, dia hanya terkena sedikit saja, tetapi dampaknya cukup begitu besar. Gile ini Sun Tai. Dan saat ini, Li Yuanfeng mulai memikirkan tentang leluhur klan iblis raksasa yang menginginkan tubuh dari Cheng Yu. Dan dia menjadi begitu sangatlah penasaran dan dirinya masih belum mengetahui apapun. Alhasil, dia pun langsunglah merenung dan memutuskan untuklah mencari apa yang sebenarnya dicari-cari oleh leluhur klan iblis raksasa. Dan kita kembali kepada Wang Lin yang saat ini telah mencapai puncak dari tahap akhir pendiri yayasan. Lalu dia pun berkata sembari membuat ulang kembali formasi yang sama ya, kalau dia membutuhkan Vena Roh yang lebih kuat untuklah kebutuhannya. Ketika Wang Lin keluar gua dan akanlah pergi, tiba-tiba pandangannya teralihkan seseorang yang keluar dari goa, yang ternyata itu adalah klon milik dari Liu Mei. Ingat ya, klon atau bayangan. Melihat wanita itu membuat Wang Lin seperti mengenalnya. Kayaknya ini gue pernah lihat dah, tetapi di mana ya? Namun sampai saat ini, dia masih tidak bisa untuklah mengingatnya. Alhasil ya, dia pun langsunglah pergi dari sana. Sedangkan untuk klon dari Liu Mei telah mengetahui Wang Lin memang berada di sekte pemurnian jiwa.
dan keberadaannya sudahlah diketahui. Dan saat ini, keberadaannya sedanglah dipantau oleh Liu Mei guys. Singkatnya, dia pun sampai di gua nomor 743 yang menurutnya paling dekat dengan Vena Rao asli yang terhubung dengan guanya Wang Lin yang sebelumnya guys. Di saat itu juga, seorang pria parubaya memanggil Wang Lin dan tentu sedikit terkejut melihat kultivasi Wang Lin yang telah mencapai tahap akhir Foundation Establishment atau pendiri yayasan dengan begitu sangatlah cepat. Dia menjadi begitu bingung serta iri kepada Wang Lin dan dia inginlah mempertanyakan bagaimana cara dia berkultivasi dengan begitu cepat. Tetapi ya untuk saat ini dia memiliki sedikit niat buruk kepada Wang Lin guys, membuat Wang Lin sedikitlah curiga. Namun dengan cepat dia pun menyembunyikan niat buruknya dan berbasa-basi dengan Wang Lin kalau dia akan dengan mudah memenangkan kompetisi untuklah menjadi murid inti. Wang Lin hanya tersenyum saja dan bertanya apakah dia bisa berpindah tempat lagi. Mendengar itu ya, pria tersebut menjelaskan kalau goa bernomor 700 harus memiliki izin dari sesepuh untuklah mengisinya. Namun dengan bantuannya, Wang Lin mungkin bisa untuklah mendapatkannya. Mendengar itu membuat Wang Lin senang dan meminta gua nomor 743 untuklah dirinya. Lalu dia pun memberikan 2 batu roh sebagai hadiah. Ya sebenarnya sogok menyogok ya, dengan beralasan kalau dirinya ini terlalu untuklah merepotkan. Pria tersebut pun menerimanya dan mencibir kalau dia akan tetap mengawasinya. Sedangkan ya untuk Wang Lin sebetulnya sudahlah mengetahui dirinya ini sedanglah dipantau, tetapi dia membiarkan pria parubaya ini terus-terusan untuklah memantaunya guys. Sebenarnya pria parubaya ini adalah sang tetua yang memiliki niat buruk kepada Wang Lin guys. Lalu dia memanggil salah satu orang untuklah mengawasi Wang Lin agar dia tahu metode apa sih yang dia gunakan untuk berkultivasi. Dan orang tersebut akanlah mengisi gua nomor 743 untuklah berpindah tempat. Ketika orang yang mengisi gua tersebut mendengar perkataan pria ini, membuatnya sangatlah begitu kesal dan menatap Wang Lin untuk memberikannya 100 batu roh berkualitas menengah jika dia benar-benar menginginkan goa tersebut. Setelah dia memberikan sebuah penawaran, Wang Lin tidak bisa untuklah membayarnya. Karena ya 100 batu roh berkualitas menengah cukuplah begitu mahal guys. Alhasil, Wang Lin tidak mendapati gua nomor 743 dan sang tetua akanlah mencarikan Wang Lin untuk gua yang lain. Lalu dia pergi tanpa mendengar sepatah kata pun dari Wang Lin. Begitu juga dengan Wang Lin, dia kembali ke goanya. Pada malam harinya, pria tersebut keluar dari rumahnya dan menatap dengan penuh keserakahan ke gua tempat Wang Lin tinggal. Ya intinya, dia cemburu besar karena Wang Lin termasuk murid luar dari sekte pemurnian jiwa. Tetapi hanya membutuhkan 2 bulan saja dari tahap kondensasi Qi 2 sampai ke tahap akhir pendiri yayasan itu sudah sangatlah di luar nalar. Dia yakin kalau Wang Lin nantinya akanlah menjadi orang paling terkuat di sekte pemurnian jiwa dan nantinya dia akanlah tersingkirkan. Ya itu sih tebak-tebakan Mimin. Tetapi ya dalam dunia kultivasi yang namanya kecemburuan, iri, dengki itu akanlah terlihat ketika ada orang baru yang baru masuk ke dalam satu kelompok dan mempunyai kemampuan yang lebih. Itu pasti salah satu dari kalian ataupun kalian sendiri akanlah timbul rasa cemburu, iri, dengki, dan tersaingi guys. Apalagi ya jika terjadinya dalam dunia kerja, maka karir kalian akanlah dipertimbangkan guys. Ya sebetulnya itu bukan lagi rahasia umum. Jadi untuk solusinya bukan jadi tetua yang inginlah mencelakai Wang Lin, tetapi jadilah orang yang mengembangkan skill kalian, tingkatkan skill kalian di bidang kalian masing-masing. Kalau bisa ya cari bidang lain dan tingkatkan, karena nantinya itu akanlah menjadi nilai plus untuklah kalian. Kenapa jadi sesi motivasi begini ya? Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini ya guys. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.